Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum membaca firman Allah. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Menyadari akan setiap keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, sebelum kami lakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, kami akan berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Lukas 16 mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, firman Allah ya pagi hari ini jelas bagi kita semua. Dalam pembacaan kita dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13 ya, ada beberapa nasihat dari Tuhan Yesus perihal bagaimana sikap kita atau sikap manusia terhadap harta dan kebutuhan jasmani kita. Sebagai manusia kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan harta ya. Dan pada saat ini mari kita perhatikan baik-baik nasihat dari Tuhan Yesus. Yang pertama dalam ayat yang ke-10 di sini ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini merupakan satu nasihat supaya kita ya memperhatikan. Jadi di sini ketidaksetiaan terhadap hal-hal materi menghalangi hal-hal yang lebih penting. Dan diingatkan bagaimana tentang kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, sangat penting ya kita setia. Ketidaksetiaan terhadap hal-hal materi itu menghalangi hal-hal yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Saudara, yang lebih penting di sini adalah kesetiaan. Namun pandangan manusia lebih kepada perkara-perkara jasmani ya, mamon. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, dalam ayat yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan ya,
Karena kita sering lebih memperhatikan dan lebih mengejar harta, uang, ya mamon, daripada kita punya sifat setia. Di sini kita diberikan nasihat ya, supaya kita punya sikap. Sikap apa? Setia ya. Apa yang dipercayakan kepada kita mungkin perkara kecil, tapi kita harus setia. Kita harus setia menjalankan, walaupun itu nilainya yang mungkin pandangan orang tidak ada artinya, hanya kecil, namun lakukan dengan kesetiaan. Nah, hal yang kedua di sini ya, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 yang telah saya tadi baca. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya ya. Yang kedua, hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan rohani. Itulah harta, itulah mamon ya. Mamon ini ya, itu dapat menghalangi pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Karena banyak orang yang terikat ya, tidak jujur, terikat dengan mamon ya, terikat dengan harta atau uang. Mereka tidak kuat, dan ini salah satu penghambat ya dalam pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Kelihatannya sepele, tapi ketika mamon sudah menguasai seseorang, harta sudah menguasai hati seseorang, maka dia sukar atau sulit untuk melepaskan dari hal itu. Nah, hal yang ketiga kita lihat ya dalam ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Yang ketiga, apa yang ada pada kita itu hanyalah kepercayaan dari Tuhan. Jadi kalau kita dipercayakan ya, kita diberkati, itu hanya kepercayaan dari Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita ya, itu semua dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepercayaan. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, mari kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita supaya kita tidak terjebak ya tentang mamon, harta. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 20 ya, ayat yang ke-6, dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jadi sangat langka rupanya orang setia. Sebab itu firman Allah ingatkan biar kita tetap setia. Setia kepada apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kita setia terus kepada Tuhan, setia dalam pelayanan kita, setia beribadah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami nasihat bagaimana seharusnya kami harus hidup ya Tuhan. Biar kami tidak terikat dengan harta dunia, kami tidak terikat ya Tuhan dengan harta kekayaan. Namun biarlah hati kami tetap setia kepadamu. Hati kami tetap ya Tuhan kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, saat ini tolong kami, kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami memiliki iman yang kuat. Kami dapat bertumbuh ya Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau, setia kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Ya Tuhan, tolong kami. Dan saat ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, pendidikan.
dan biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.